Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridul Yusufiana, mahasiswi Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kampus IPN Tegal. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 dengan materi Sunan Ampel. Mari kita saksikan bersama. Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandrawulan dari kerajaan Kampa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggong Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Sura, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, Arya Lembu Sura, pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati dan penguasa Surabaya kala itu. Peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, yaitu dengan membentuk jaringan kekerabatan dalam penyebaran Islam. Sunan Ampel mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam dengan membentuk jaringan kekerabatan, yaitu melalui sebuah perkawinan. Perkawinan antara para penyiar atau penyebar agama Islam dengan putri para penguasa Majapahit kala itu. Dengan demikian, kekuatan Islam pada saat itu menjadi kuat dan dapat mendapatkan dukungan dari para penguasa Majapahit kala itu. Peran Sunan Ampel yang kedua yaitu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikannya dengan cara yang damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang sudah bernilai keislaman. Salah satu contohnya tradisinya adalah kenduri. Kenduri merupakan tradisi yang dipelopori oleh Sunan Ampel dalam upacara peringatan kematian seseorang, yaitu 3 tahun, 7 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Di dalamnya, kenyataannya dalam lapangan, tradisi tersebut adalah berkumpulnya kelompok seseorang yang di dalamnya memuat ajaran yang ada zikir, tahlil, dan doa. Peran Sunan Ampel yang ketiga yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Contohnya adalah Masjid Ampel yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Masjid tersebut adalah masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel yang di dalamnya arsitekturnya pun memadukan 3 unsur kebudayaan, yaitu arsitektur Hindu, Buddha, dan arsitektur Islam. Di situ menjadi pusat perkembangan Islam pada saat itu. Selain masjid, terdapat pula pesantren yang pada saat itu Sunan Ampel mengajarkan pada murid-muridnya tentang Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Dari kisah dan biografi dan peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam dapat kita ambil sikap positif dari pribadi Sunan Ampel. Yang pertama, beliau berdakwah dengan cara santun, penuh kearifan, tanpa caci maki terhadap pendapat maupun agama lain.
Yang kedua yaitu beliau adalah seorang yang toleran dan selalu menjaga hubungan baik dengan semua kalangan, dari rakyat jelata, pejabat maupun kalangan kerajaan lainnya. Yang ketiga yaitu beliau adalah sosok pemimpin yang dapat merangkul tanpa memandang kasta maupun jabatan. Karena pada saat itu Sunan Ampel sudah bukan hanya menjadi seorang pemimpin agama saja, melainkan beliau sudah menjadi raja, karena pada saat itu beliau sudah menjabat sebagai bupati. Yang keempat, Sunan Ampel merupakan sosok guru yang mendidik murid-muridnya dengan penuh keikhlasan. Ini bisa tergambar bahwa ketika Sunan Ampel mengajarkan kepada murid-muridnya, sekarang lahirlah generasi penyebar Islam di seluruh penjuru Nusantara. Dari sikap ini, dari 4 sikap ini dapat kita contoh, terutama sikap seorang guru terhadap murid-muridnya. Bagi kita calon guru, supaya kita dapat mendidik murid-murid kita dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran untuk bekal kita kelak. Demikianlah presentasi saya kali ini dengan tema Sunan Ampel. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua maupun untuk diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.